Halo, Pak, sampun nggih. Ayolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama tadi Bapak Aidil Arif Hakim mengingatkan alhamdulillah kemarin dan saya berkat yang kami hormati Bapak Ketua PKM Pak Yusuf, yang kami hormati Bapak-bapak semua yang hadir di ruang ini. Mudah-mudahan kita semua dalam perjalanan saidah ini mudah-mudahan dapat Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita memberikan nikmat berupa iman Islam dan sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara dan saidah ini. Kedua-duanya salah satu pasangan semoga kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghormati para hadirin di tempat ini, kami sampaikan bahwa kita ini ada acara yang saidah yang mungkin ada yang belum paham artinya adalah traveling, happy traveling atau perjalanan yang membahagiakan kalau diterjemahkan. Karena sudah menyenangkan biasanya mudah-mudahan tidak lupa, sehingga kita harus kita lihat yang pertama adalah ini satu tujuan adalah membangun silaturahim sesama jamaah Nasatul Hidayah. Kedua adalah untuk keluarga ini, karena orang-orang sini nanti ada juga ada ulama, ada kamar dan mungkin sama akan ada rahasia. Dan juga kita yakin ada alam. Kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu itu terkandung niat. Innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu dari tadi kita mesti harus menyambung tadi dengan ada silaturahmi, terus ini dan juga dapat beramal. Insyaallah dengan yang baik, insyaallah dapat terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang baik pula. Sebelumnya cara ini jangan pertanyaan kedua adalah sambutan dari Pak Erwin dan dilanjut dengan sambutan dari Bapak Ketua Yayasan. Insyaallah yang selanjutnya adalah akan ada preparasi tentang kemasikan, yaitu masjid kita Al-Raya, termasuk di dalamnya adalah lanjutan pembahasan yang kemarin kita adakan pertemuan di Masjid Hidayah beberapa hari yang lalu, karena sudah antaranya menyangkut kegiatan budaya bagaimana kedepannya lebih baik. Seperti kita tahu bahwa kita kalau lulus saja juga sangat kewainya. Makanya ini saya lihat ada sebagian yang sudah pernah kerja, ada yang mau pernah, ada yang masih jauh. Kalau Pak Andre masih muda ya, tapi wajah-wajah yang lain kurang lebih 50. Tapi sebenarnya saya normalnya dulu belum. Yang sudah pernah sudah jelas mungkin kerja atau tidak kerja swasta atau apa. Bagi yang sudah pernah, otomatis dia akan mempersiapkan usaha beras swasta termasuk YouTuber. Kalau karena bukan mau jadi YouTuber dan TikToker ya. Selebgram. Dan kita yang mau juga insyaallah ada rencana lain.
Tapi saya ingin dulu sih, otomatis kita swasta kalau perusahaannya berdagang atau apa saja. Kalau kita melihat usaha diantaranya adalah biasa ada high yield, high risk. Senang ya Pak? High yield, high risk. Jadi besar hasilnya, risikonya juga besar. Saya mau tanya dulu mulai dari Pak Dahli kan, apa usaha yang risikonya paling rendah tapi hasilnya besar? Kalau menurut Pak Dahli kan? Usaha yang hasilnya besar, risikonya kecil. Bisa properti, bisa besar itu risikonya mengikuti Pak. itu pasti. Bisa pendapat Pak dan Pak Bayu minta tolong pendapatnya apa? Kalau seandainya nanti sudah ini udah purna kerja, kira-kira rencana apa yang? Karena ini berangkat dari masjid yang halal dong, yang halal. Iya Pak Aman. Kalau yang paling risiko kecil itu ya dijalankannya untuk keperluan sehari. Oh gitu. Risiko kecil, Ya. tapi ini Berdampak. Wah ya urusannya adalah sampai ke Iya. Ini usaha di sebelah sana kita Pak Ansori mau apa? Enggak deh. Sekarang mulai berpikir nanti mau nggak mau kan akan nanti purna kerja, ya kan? Rencananya usaha apa yang hasilnya besar, kira-kira efeknya kecil, jadi risikonya kecil. Boleh salah nggak apa-apa? ada juga nggak itu mic-nya? Ya secara nggak boleh salah kok. boleh salah kok. Ini rahasia nih. Kalau pendapat saya, rezeki itu ya sebenarnya ya kita juga belum berusaha yang terbaik. Untuk yang besar kecilnya ya kita sih sebagai manusia mungkin inginkan yang besar, yang barokah. Yang maksudnya kalau yang usaha kecil besar, ya saya sih kalau menurut saya sih kerjakan lah. Itu ya anjuran Rasulullah juga ya. Itu aja. Terima kasih. Ya, Kalau aku sih ya jelas, pertama sesuai sama dengan Pak Ansori, yaitu berdagang, berniaga. Karena menurut Rasulullah kan katanya Pak ya, dari 9 itu, itu berniaga. Ya, rencana kita mau dagang juga Pak. Yang kedua, konten kreator Pak. Itu pasti itu. Udah mulai harus dong. Jadi tadi yang kreatif jadi Kalau kamu kan TikToker ya nggak? Kita berusaha untuk jadi YouTuber Pak. Belajar. Selebgram. Siap. Madoy. Kadus Pak. bukan obat. besar risikonya kecil. Tuyul. Apa risiko nggak ada? Nggak ada risikonya, pasti ada. Betul resikonya Pak. Kalau dari saya Pak, mungkin yang sesuai dengan sekarang ya benar kata Pak Tono. Jadi lebih baik kita jadi YouTuber atau TikToker. Jadi memang itu resikonya kecil. Kalaupun nggak laku, nggak ini ya udah kita cuma modal kamera. Hater ya, ada hater loh ya kalau biasanya. Kita nggak ada urusan sama kita sebenarnya Pak. Pasti kalau kita terkenal pasti akan banyak hater. Jadi kita makin tinggi, haternya makin banyak juga. Ada risikonya ya. Ada risikonya, tapi memang itu tergantung konten yang kita buat. Insya Allah kalau kontennya positif, kontennya baik, haternya juga sedikit Pak sebenarnya. Jadi ngajak buat jadi YouTuber juga semua gitu ya? Sama menonton. Usaha yang hasilnya baik, risikonya sangat kecil. Sulit. Ya udah, modal pulsa aja. WA status, jualan jasa agen haji.
Iya, kalau saya nggak ada paripurna, karena memang dari dulu saya nggak paripurna, nggak jadi karyawan. Nah sekarang saya tetap dagang di pasti dan juga yang ada risiko ya. Jadi siapa yang mau terima saya dari level saya yang mau di ini monggo bisa nanti jadi apa misalnya dari TV level kalian. Jadi itu nggak berisiko karena kita hanya menjual aja, baik secara langsung maupun online. Jadi nanti bapak kalau mau nanti bisa langsung saya apa sampaikan ke TV level, nanti kan langsung bapak bisa jual. Ya. Gitu. Jadi monggo dari jamaah hidayah yang semua menjadi net seller dari TV level nanti bisa hanya Nanti hubungi ya. hanya kasih foto kopi KTP, tapi nanti langsung nomor HP-nya langsung Oke, masih. Nah, usaha yang hasilnya besar, resikonya gede, bahkan tidak ada. ada. Saya mau jawab. Ada waktu subuh dan berubah. Itu usaha besar untuk ibadah. Risiko kecil aja itu dengan ibadah. Hidayah. Ibadah. Karena dia mencari untuk bekal ibadah. Karena waktu juga terus terang ibadah saya, usaha saya itu terutama berjamaah, kita sholat sendiri. Kadang-kadang kita di jamaah berdoa, kita orang lapangan nggak bisa ke masjid, sholatnya di lapangan, akhirnya di pesawat. Karena pada itu di tengah-tengah landasan. Ya. Kalau saya Orang tadi itu kalau yang resikonya itu Bertransaksi dengan Allah, yang itu kan, yang sesuai Allah menjanjikan di Al-Quran bahwa kita bertransaksi sama Allah tidak ada resikonya dan untungnya pasti besar. Seperti itu sih. Muncul apa? Susu. Sebenarnya saya belum bersyukur ya mensukseskan sudah setahun berjalan. Tapi bagi saya selama kerja ini kan sudah banyak juga ya usaha untuk benar-benar bekerja dengan baik. Kalau saya sih setelah pensiun melihatnya harus beres saja ya daripada itu sebutkan mungkin bisa usaha dan harus dibagi juga dengan yang ibaratnya lebih kuat lagi. Tapi kalau usaha yang seperti transaksi punya tahun gitu kan, apalagi belum nanti dengan apa itu yang harus banyak di yang sebenarnya prioritasnya ini ibadah kan. Bisa boleh tapi mungkin ibadahnya jadi lebih besar. Tapi kalau melihat lagi apa sih kira-kira usaha yang mendapatkan hasil besar hasil kecil, mungkin juga buat teman-teman dengan yang mau bersyukur. Sebenarnya kan nanti kita ada bersyukur. Kalau saya sama sekali langsung berkomunikasinya kalau yang BUMN kan yang bulan kan. Nah kalau yang bersyukur langsung dapat buat sekali itu kita hati-hati kalau ada tawaran investasi dan teman-teman usaha itu. Karena ada teman-teman juga yang uang itu apa diinvestasikan satu tempat atau kita ambil sama teman-teman, tapi begitu waktu hilang itu juga kita kan uang itu sudah hasil cerita yang kita berpuluh-puluh tahun. Jadi jangan istilahnya kalau masalah semuanya itu don't put your eggs in one basket. Terlepas saja. Jadi ya di perpuluhan aja seperti A, B, C, D gitu kan di perpuluhan. Kalau saya begitu saya bekerja dari papinya Ustaz. Kalau disimpan di SPM kan ini ya sudah ada negara. Saya sih kita di situ. Tapi ya itu memang bangsa dan kita mendapatkan itu dari memang bangsa itu. Itu sebenarnya dan jangan lupa posisi pendapatan gede yang gede pasti keluarnya begitu belum tentu yang pendapatannya gede pengeluarannya juga kecil kan pasti gede juga. Jadi ya menurut saya rezeki
Tadi Pak Ansori bilang dari mengatur dan kita juga misalnya berkalah dengan PRW. Terima kasih, terima kasih. Jadi minta tolong kasih Pak RW. Udah belum nih? Pak Iman saya lewat. Pak Misan juga belum lewat. Pak Misan belum. Ya nanti. Pak Misan belum loh. Iya. Terakhir Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Pak Agus. Ini alhamdulillah ya kita bisa rileks. Sebenarnya kita mau ngajar ini kayaknya kemarin itu kita agak riskan ya. Tapi kebetulan itu Pak Ketua DKM dengan Sekretaris Yayasan Pak Tono itu sangat luar biasa. Perlu dicoba tapi hitungannya ya kita ragu sih ya. Tapi ya begitu setelah dicoba beliau apa kita di sini kita lihatnya apa silaturahmi kok. Jadi apa itu namanya silang pendapat ya. Saya kalau untuk yang apa kecil itu ya kita kalau sudah kuliah itu ya pengennya belajar dan bersedekah. Itu insya Allah kita selalu berbakti ya, kita selalu berkahi. Jadi resikonya kita kecil, tapi kita hasilnya di dunia maupun di akhirat. Itu ilmunya itu ini. Setiap manusia ini kan punya karakter masing-masing ya, punya ilmu masing-masing. Mungkin ada yang ingin jadi apa namanya YouTuber, atau sebagainya, dan sebagainya. Tujuannya untuk ibadah. Soalnya kita yang mungkin semua orang mengalami ya liku-liku kehidupan itu seperti apa. Cuma ada yang mulai dari umur middle atau sudah tua baru menyadari bahwa usaha atau kerja itu kalau nggak diniati dengan keikhlasan atau tujuan yang positif itu nantinya itu akan kebirit-birit ya. Seperti contohkan, saya bukan orang baik, tapi saya belajar baik dan selalu baik. Ya. Saya ambisi ingin dapat yang besar dan selalu besar. Alhamdulillah sekarang sudah besar. Contohnya kami memiliki ini bukan kita kehendaki, tapi Allah menghendaki mau nggak mau kita terima. Kayak gitu ya. Padahal kita dengan berwujud dengan itu. Tapi kok alhamdulillah kita bisa memiliki seperti ini. Itu di luar nalar kita. Kita bekerja. Ya alhamdulillah danau itu tadi, danau ini dan danau setelahnya itu kami yang buat, kami buat, ya. Dengan resiko beberapa kali longsor kali ini kondisi dulu itu curah hujan yang sangat luar biasa, air dari itu langsung ke sini itu luar biasa. Kita 5 kali gagal. Ini kalau kita lanjut, ini kita sekedar cerita ya. Kalau kita stop, kita rugi sekitar 2 miliar. Kalau kita lanjut, kita ada keuntungan sekitar 500 juta. Tapi karena kehendak Allah itu berbeda apa yang kita inginkan. Wah, kecil sekali. Ya kan? Kecil sekali kita hanya dapatinnya. Nah, nama itu kita rugikan, oh kita lanjut. Development ini tidak
tidak mempunyai uang cash untuk membayar kita. Akhirnya kita dibayar ini. Ya alhamdulillah, dari sini dari harga 3,8 sekarang alhamdulillah jadi nilainya 7. Padahal itu rendah. Nggak kita apa-apakan, nggak kita sesuai, nggak kita apa enggak. Cuman kita tujuannya untuk kita belajar aja, ya kan, makanya kondisinya seperti ini. Tapi memang dipelihara ya seminggu sekali. Jadi apa yang kita niatkan, kita mengeluh kok sedikit ya, tapi Allah berkehendak lain, besar ini nantinya. Ya alhamdulillah, saudara aku punya aset yang nilainya segini kan gitu ya, itu nggak kita kehendaki, ya kan. Sekarang Bapak-Bapak semua ini setelah purna itu kan punya karakter masing-masing ya, punya kemampuan masing-masing. Contoh misalnya Pak Ustadz ini punya keahlian di IT, ya kan. Beliau nanti setelah purna kan bisa diaplikasikan di Masjid Al-Hidayah, di mana supaya Al-Hidayah ini nilai karirnya lebih dunia mungkin, ya kan, dengan dipimpin dengan Pak Ustadz Yusuf, ya kan gitu, ya ke publik, ya kan, dengan marketing yang sangat luar biasa, Ustadz Wijan, ya kan, ya mempromosikan itu sangat luar biasa. Sekarang itu kita itu ini ceritanya kita sambil nyantai ya, nggak ada sambutan apa gimana, tapi ya kita ibaratnya itu apa, kalau dulu itu kalau zamannya partai kalau pencapir, jadi kita ini ada mediatornya, apa yang ini kita ungkapkan gitu, ya kan. Jadi dari segi sisi ya, dari lingkungan, dari jamaah, dari pengurus masjid itu bisa kolaborasi untuk komunikasi yang baik, tapi jangan takut dengan kritik. Kalau kita takut dengan kritik, wah ya wassalam, ya kan, lapar dan sebagainya, ya. Jadi kita itu ada 4C, ya kan, critical thinking, ya kan, kreativitas, kolaborasi dan komunikasi. Itu kalau kita sudah bisa 4C, itu insya Allah kita Limo gitu gimana? Limo itu Bapak 4, ya. Jadi insya Allah kita itu bisa pikir macam pikiran yang negatif. Misalnya, Pak Ustadz jadi ini kok selalu aku, ya kan, gampang, ya kan. Yang penting kita ini kerja nyata, kerja sosial nyata, ya kan. Dan kita kalau berharap besar, no, silakan, monggo kan gitu. Tapi ya kan, kita ini kerja nyata yang sangat besar, luar biasa. Tapi hasilnya sedikit bagi kita di dunia, tapi besar di akhirat. Ya kan? Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Makanya saya harap itu kita jangan hanya hari ini saja. Dulu pertama kita kalau nggak salah di puncak di Megamendung ya, Megamendung apa Megamendung ya? Itu jaraknya berapa tahun? Satu tahun. Lebih 2 tahun kalau nggak salah. Ya, 2 tahun lebih lah. Itu yang kita perlu pelihara. Jadi di sini nih, ya alhamdulillahnya ada pengurus yayasan, pengurus DKM, pengurus RT, pengurus dusun dan RW. Itu memang perlu, itu kan bisa dikatakan kolaborasi ya. Dan kita pun juga apa namanya, karakternya berbeda-beda. Pak Cucu ahlinya apa, gitu kan? Pingpong misalnya, atau apa namanya, jogging. Perlu kita kembangkan, ayo kita jogging di mana gitu ya. Ya. Jadi kalau kita sudah menguasai itu tadi ya, kelihatannya memang simpel ya. 4C itu kelihatannya simpel, tapi itu wawasannya itu sangat luas, ya kan. Jadi tidak namanya antar pengurus itu atau antar organisasi ini berbeda-beda, tapi kita tetap satu, banyak tapi tetap satu, ya kan.
Kenapa kita perlu seperti ini, ya kan? Nah, kita menjaga silaturahmi, ya kan? Satu, kita menjaga silaturahmi dan saling mengenal. Makanya kita guyon Pak Ruhedi itu siapa, kan gitu. Apanya Pak Cucu kan gitu kan. Ternyata satu, Pak Cucu Ruhedi. Nah, ya, tak kira kakeknya kan gitu loh, ya kan? Itu. Nah, terus sekarang Pak Rudi ada berapa banyak, ya kan? Ada Pak Rudi yang jenggotan panjang itu, ya kan gitu. Jadi situ gitu. Ya kan, begitu kita lihat, oh Pak Rudi ini bukan Pak Rudi yang jenggotan kan gitu, ya kan? Ya. Jadi ya itu, kalau ada muatan-muatan yang apa namanya negatif itu ya tolong disingkirkan jauh-jauh lah. Kita tujuannya itu cari berkahnya kok, ya toh. Saya harap ya pengurus-pengurus sekarang itu punya apa itu namanya planning ke depannya itu yang sangat luar biasa. Saya siap mau apa namanya, mau triwulan, mau per semester, mau per tahun kita adakan seperti ini. Oke, kita siap begitu loh. Sekarang kita punya fasilitas untuk apa? Saya terus terang itu takut, Pak. Ya saya nggak sombong. Saya punya rumah kosong di Samarinda itu kosong, takut Pak. Takut tiba-tiba saya ditanya, loh kamu beli rumah itu dari duit sopo? Kok nganggur? Kok nggak di ini? Ya kan takut dihisap kita loh. Tapi ditanyai di akhirat kita gimana? Ya kan? Nah itu kita takut. Berarti per bulan di sini. Boleh, insya Allah boleh, ya kan? Saya itu berangkat begitu ya. Makanya saya itu, makanya bapak-bapak ini kan saya melihat itu kan sangat luar biasa, ya kan? Sangat luar biasa ininya, urusan akhiratnya itu sangat luar biasa sekali, ya kan? Saya takut mencontoh kan gitu, ya kan? Saya tuh takut, makanya sama sini Pak Yusuf tanya, belinya tempatnya sama, nggak ada Pak Yusuf. Lu masuk, ya nggak ada. Enggak disewa-sewakan, enggak, ngapain kan gitu. Berarti saya masih memikirkan, ya duit ya butuh, tapi kan maksudnya untuk apa? Ini mungkin bisa untuk acara yang lain-lain kan gitu kan. Misalnya contohnya kayak kita, ya kan. Oh silakan monggo kan gitu. Makanya nanti kalau misalnya ada agenda triwulan, mau ada acara apa semester, tahunan, monggo, ya kan, vaksin, monggo, iya. Harus punya sekretaris, punya siapa yang Iya. Ya, saya sih harapan saya itu seperti itu, ya kan. Jadi tidak mengecilkan seseorang, tapi kalau bisa kita memperbesar seseorang, ya kan? Apanya? Itu tanya sama yang di belakang apanya gitu. Nah, ini tuh sebenarnya bagus gitu loh, ya kan? Ada yang canda, ada yang mungkin serius, tentangnya gitu, ya kan? Terus ada yang usil, ada yang ngomong-ngomong, ya kan? Itu ada gitu. Jadi berbagai karakter. Iya, jadi kita nggak kan ya. Jadi ada beberapa tipikal orang kan gitu ya, toh. Tapi itu bisa diwujudkan dalam satu wadah, ya kan? 4C tadi, ya kan? Yang suka ngomong kalau dikritik ya jangan pecucu, nanti terus keluar dari pengurus gitu, ya toh. Nah itu, jadi akhirnya kita bisa komunikasi dengan baik setelah kita kolaborasi tadi itu kan gitu, ya toh. Ya ini sedikit curhatan dari saya bahwa kita itu ya itulah, ya kan. Kita punya harta banyak tapi kalau nggak ikhlas percuma. Mendingan kita punya harta sedikit tapi ikhlas. Ya, terima kasih dari saya. Empat C, critical thinking, ya kan, terus creativity, ya kan, terus kolaborasi. itu Critical thinking itu kita kritik tapi dengan
positif ya, sehingga kita berpikiran yang seni. Ya kreatif, creativity itu kreatif. Kolaborasi ya kita kumpul antara berbagai macam manusia ini. Nah terus keempat ini kan komunikasi. Kita kalau komunikasinya baik, kita alhamdulillah. Dia mau nyoba-nyoba nanya enggak gitu ya. Iya. Nah, kalau dari itu, loh, kalau boleh sekarang yang ketiga tadi apa? Oh iya. Berarti, nah, berarti yang diuji bukan saya. Enggak. Berarti yang diuji bukan saya, ya kan? Yang diuji nanya. Tapi inilah kita bentuk kritikal ya. Berarti kita berkritiknya ya. Tapi kita nggak ada yang sakit hati, ya gitu loh, ya kan? Nah, itu. Jadi kita kalau punya wawasan itu kita kan punya karakter masing-masing. Terus kita library, kita cari wawasan lewat bacaan, ya kan? Bacaan yang paling bagus itu apa? Hanya kitab Al-Quran. Itu paling bagus itu. Kalau mau bisa baca bacaannya dan artinya dan pemahamannya, oh itu sangat luar biasa itu. Tapi alhamdulillah saya belum bisa. Alhamdulillah. Iya, insya Allah nanti belajar. Apa bisa tahu artinya ada? Iya, makanya kemarin itu ya kami alhamdulillah itu bisa mengajak anak-anak santri. Pak, saya ingin mewawancarai Bapak melalui bahasa Inggris. Oh, oke. Tapi komunikasi saya bahasa Inggris kurang seperti ini. Pak, saya tolong diajak ke mewawancarai secara bahasa Inggris ke tokoh nasional. Loh, berani kamu? Berani Pak? Oke, sebentar, saya kontakkan tokoh nasional ini. Pak Anies Baswedan kita kontak. Alhamdulillah dia mau. Kemarin hari apa ya? Hari apa? Hari Kamis. Beliau menyisakan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan santri, dengan ini. Bahwa zaman generasi sekarang itu berani. Jadi mewawancarai Pak Anies itu dengan bahasa Inggris. Wah, luar biasa ini. Dan tanggapannya beliau juga baik sekali. Terus sampai saya disentil. Yang kowe wong gaul-gaul ngajak santri-santri gitu. Diingat zaman yang dulu. Zaman dulu waktu zaman tahun iya, jadi orang ya itu tadi ya, kita kurang gaul, akhirnya kan tahunnya itu Pak Ilman itu orangnya gini-gini ya, tapi punya bakat yang besar, ya kan gitu. Sampai gitu udah sampai diapresiasi, wah sangat luar biasa tanggapannya. Padahal beliau tokoh nasional kan gitu ya kan. Saya membawa santri-santri PT Kiko itu, ya kan. Pak Ustadz Biro itu saya nggak tahu. Pak, sampai itu kepala sekolahnya yang didik itu kan gitu. Nggak mau gitu. Ya tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Nah, ternyata jurnalistik, belajar jurnalistik ya ini, anaknya Pak Ustadz Biron, saya malu. Loh, kenapa malu kan gitu loh? Sampai Ustadz besar, Al-Hidayah aja sangat apresiasi, sampai itu luar biasa bacaan ininya kan gitu. Enggak gitu kan gitu. Sampai kenal Al-Hidayah sama siapa? Pak Ansari itu sama Pak siapa gitu loh. Ini Pak Misha. Pak Misha ya. Makanya kita itu kalau belajar tentang agama itu jangan pernah padam atau jangan pernah mati, ya kan? Will never die. Lanjutkan ya. Gimana tadi? Tadi yang kedua apa tadi? Yang kedua ya. Iya.
Ya. Dari satu bulan bisa amal semua. Oh iya iya iya. Itu kreatif. Kalau kreatif jadi komunikasi. Memori yang lama dihapus dulu yang harus saya. Iya. Ya dari saya cukup segitu ya, kita berbagi pengalaman. Monggo pengalaman yang lain-lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusianya terakhir Rudi. Pak Rudi. Nambah Rudi. Saya juga Satu kalimat aja nggak Pak? Satu kalimat aja. salah ya. Oh iya. Aku ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, saya udah ikut gabung ke DKM di Al Hidayah. Meski saya orang luar ya, tapi alhamdulillah. Sekarang dalam. Kalau bagi saya mungkin karena saya basicnya keuangan dan pajak, mungkin kalau udah pensiun saya jadi foto keliling aja Pak. Foto keliling aja. Enggak, yang penting kalau saya sih nggak terlalu mau ya apa sesuai dengan kemampuan saya atau kita, basicnya di mana itu kerjakan asal halal aja itu. Gitu aja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti enggak sebentar. Ini belum acara ini dipepesan dulu. Usaha apa atau dagang apa yang hasilnya tinggi atau hasilnya kecil atau nyaris tidak ada, nggak ada, semua ada hasilnya katanya high risk high gain ya. Besok sengaja nggak saya kasih nanti kuliah lokasinya yang paling panjang ya. Terima kasih kepada KRW yang telah memberikan hal-hal yang positif yang tentu saja kita bisa tangkap dan kita bisa aplikasikan Pak ya, dan konsepnya juga baik seperti Pak RW semua ya. Alhamdulillah semua. Sebuah Allah. Tadi jawaban tentang bagaimana usahanya yang hasilnya tinggi dengan risiko kecil, nyaris tidak ada ya. Jawabannya beragam, tentu saja mendekati. Cuma mendekatinya ada yang sedang, jauh, dekat. Nah, ini bapak-bapak yang tinggal sendiri. Kalau saya adalah tujuannya dari ayat juga berarti berdoa alhamdulillah ya di sini adalah usaha yang hasilnya besar tapi resikonya kecil, diantaranya adalah di sini diantaranya amaru harta itu yang tidak dengan ragu. Jadi artinya maukah aku tunjukkan pada Allah usaha yang tidak pernah merugi. Tujuan agar ini akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Apa itu? Untuk mengenal keimanan kepada Allah, Rasulullah dan Rasulullah. Menjauhlah fisabilillah dan bersiap di jalan Allah dengan berwajib maksudnya harta dan harta itu. Dan itu kalau lalu menggunakan begitulah yang membawa kepada bila kalian mengetahuinya. Apa hubungannya dengan tema yang akan dibahas dalam hal ini, yaitu melayani membahagiakan. Sangat relevan sekali karena karena ujungnya dari pembahasan masjid ini kata Pak Yusuf adalah meningkatkan takwa namanya. Insya Allah begitu. Nah, oleh karena itu saya mengangkat tadi diangkat ada profesor guru pengantarnya bahwa bisnis yang tidak akan pernah rugi adalah terima bertakwa kepada Allah SWT, terima kepada Allah Rasulnya yang akan menyelamatkan dari api neraka, dan juga
berjihad di jalan Allah. Berjihad dalam hal ini tafsir menurut Muhammad Ghufran adalah jihad modern adalah jihad meninggalkan kebodohan, meninggalkan kemiskinan, meninggalkan hal yang negatif ini. Jadi artinya koridornya adalah bahwa kita kalau beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bisnis yang tidak akan merugi. Oleh karena itu bagi usaha yang sudah formal ataupun sedang atau belum, kita seharusnya berbisnis kepada Allah, yaitu dengan beriman bertakwa. Insya Allah tidak akan merugi. Dalam Al-Quran istilahnya disebut langkabur, bisnis yang tidak akan merugi. Karena ada hubungannya dengan ini pembahasan masjid. Masjid adalah ingin mengantarkan semua jamaah, satu ramai, kedua adalah meninggalkan kecelakaan, pada ujungnya adalah kita mendapat kebahagiaan dan juga bukan untuk diri sendiri tapi untuk keluarga sekitarnya. Begitu Pak Ilu ya. Oleh karena itu nanti Pak Yusuf akan memaparkan gimana memakmurkan masjid ke depan, yang disambungkan dengan kemarin yang sudah kita bahas setelah syukur kemarin. Kemudian dari kami tapi nanti ini akan disampaikan sambutan dulu karena kita nggak terlalu formal ini biar kesannya jadi nggak kaku. Sekarang ada sambutan dari ketua yayasan kita dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Haji Bayu, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini bisa bersama-sama ya berkumpul di vilanya Pak RW. Ini syukur alhamdulillah, salah satunya berkat Pak RW kita sama-sama hari ini bisa berkumpul silaturahmi yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak RW. Salawat dan salam kita lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya mungkin sudah disampaikan ya pada saat kemarin pengumuman kita akan rencana mengadakan rihlah gitu ya. Jadi salah satunya adalah memang dengan adanya rihlah yang sifatnya adalah nanti adalah melayani dan membahagiakan. Ini adalah salah satu program yang dicanangkan DKM di periode ini. Harapannya bagaimana pengurus ini bisa mewujudkan cita-citanya untuk ke jamaah Al-Hidayah Villa Nusa Indah ini memberikan layanan terbaik dan sehingga bisa membahagiakan semua jamaah gitu ya. Nah, konsep melayani seperti apa itu yang nanti mungkin Pak Yusuf akan jelaskan lebih detail program-programnya. Cuman memang seperti yang kita ketahui ya, sebelum kemarin kita melakukan bincang-bincang dan saya juga mohon maaf kemarin tidak bisa hadir karena kebetulan lagi ada tugas kantor keluar kota. Jadi seperti kita ketahui Pak Sam mengundurkan diri gitu ya. Jadi waktu itu sebenarnya waktu habis kasus pencurian beliau sempat nyamperin saya, cuma waktu itu belum formal gitu ya. Jadi beliau menyampaikan, Pak, saya tuh sebenarnya sebelum ada kasus itu tuh udah rencana pengen ketemu sampean. Tuh mau ngapain? Ya, saya mau ngobrol-ngobrol. Salah satunya terus dia kecil tuh, saya kayaknya nggak sanggup mau mengundur, lah nggak usah. Ya ternyata itu diseriusin sama beliau, akhirnya ketemu dengan Pak Yusuf dan akhirnya malam hari itu beliau sama istrinya datang ke rumah. Jadi Pak Sam sama istri ke rumah, beliau menyampaikan ada beberapa alasan yang memang akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Walaupun saya juga pesan Pak, kalaupun memang Bapak mengundurkan diri, karena kalau memang sudah mengundurkan diri saya juga kami nggak bisa memaksakan gitu ya. Ya sudah, tapi kami tetap memang minta mohon ke Pak Sam, tolong kami tetap disupport. Jadi dengan mengundurkan diri ini bukan berarti terus silaturahmi terputus. Ini yang kemarin saya juga wanti-wanti ke beliau supaya tetap kita
silaturahmi terjalin tetap dengan baik gitu ya. Dan kami juga minta support beliau agar kepengurusan ini terus bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, dari pengunduran diri yang secara resmi beliau sampaikan, akhirnya kami kemarin setelah diskusi dengan DKM, Pak Yusuf dan pengurus, akhirnya kita mohon kesediaan untuk sementara Pak Yusuf yang ngambil. Dan ini di forum yang ini ya, kita sekaligus kita juga berharap ya, sepertinya kita tidak sementara gitu ya. Paling tidak sampai periode habis kita, daripada kita akan melakukan pemilihan yang yang nanti malah menguras waktu dan energi. Jadi mohon kesediaan kepengurusan yang sekarang tetap berjalan sampai akhir periode. Kan kemarin sudah disepakati periodenya adalah 5 tahun, jadi nanti ini kan baru berjalan 1,5 tahun gitu ya. Kan kemarin kita sudah sepakati jadi 5 tahun, tinggal 3 tahun ya Pak Yusuf ya. Jadi sampai akhir tahun, sampai akhir periode, kami mohon kepengurusan ini tetap berjalan, dan Pak Yusuf mohon kesediaan ya secara resmi menjadi ketua umum DKM. Nah, ini nanti kami akan sampaikan juga ke Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, salah satunya juga Pak Erwin sebagai Dewan Pembina. Beliau sudah merestui, jadi supaya kita juga jalannya lebih enak ya, kami mohon kita secara resmi Pak Yusuf sebagai ketua umum DKM ya. Nah, selanjutnya memang nanti kita perlu diskusi, dan bukan berarti gini Pak Yusuf, kalau sudah ini nanti semuanya bebannya di Pak Yusuf, enggak. Kita juga di sini pasti akan support gitu ya. Di belakang kami juga pasti akan mendukung agar ke depan Masjid Hidayah ini terus ada perbaikan lebih baik lagi gitu ya. Terutama adalah pada saat kita melayani dan konsep melayani dan membahagiakan ini benar-benar terwujud, sehingga jamaah merasa masjid itu adalah ya memang tujuan utama pada saat beliau kita semua ada di Villa 3. Begitu ada panggilan ya harus langsung ke sana gitu ya. Itu yang kita berharap ini akan terus berlanjut. Kemudian yang kedua melalui ini ya, jadi ini mungkin nanti yang lebih detail terkait dengan konsepnya. Cuman pada saat kita bicara melayani dan membahagiakan, itu kan pasti berawal dari kita sebagai pengurus itu ya, pengurus baik di sini ada pembina, kemudian ada pengurus DKM, ada ini. Nah, untuk mengarah ke sana ya otomatis kita mulai dari diri sendiri kita gitu ya. Jadi kita berharap pengurus-pengurus ini ke depannya ya akan lebih intens ke masjid. Jadi yang pasti yang pertama adalah kita memakmurkan masjid kita gitu ya. Jadi sholat jamaah ya kita salah satunya menjadi display buat jamaah gitu. Pengurus itu harus bisa menjadi display bagi jamaah dalam semua aktivitas, terutama adalah pada saat aktivitas beribadah. Jadi kita jangan sampai pada saat kita memang ada di memungkinkan untuk berjamaah di Al-Hidayah, ya kita jamaah di Al-Hidayah gitu ya. Nah, ini yang kita berharap dengan adanya pertemuan ini menjadi kita bisa sama-sama bermuhasabah, berintrospeksi, sehingga bagaimana kita bisa menjadi display buat jamaah yang lain. Dimulai dari diri sendiri, kemudian kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, anak dan istri untuk mulai aktif juga di Masjid Al-Hidayah. Nah, kalau kita sudah bisa mengajak istri dan anak, insya Allah nanti lingkungan pun akan terbentuk dengan sendirinya, sehingga kedepannya Al-Hidayah akan lebih makmur. Nah, konsep lebih jauh bagaimana melayani, membahagiakan, mungkin nanti Pak Yusuf akan memaparkan lebih detail program-program berikutnya yang kemarin diawali dengan hasil bincang-bincang yang akan kita diskusikan. Dan kita karena di sini adalah rihlahnya adalah rihlah santai dan bahagia, jadi mohon keaktifan bapak-bapak semua untuk memberikan masukan nanti pada saat Pak Yusuf memaparkan.
programnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih Pak Nizam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas sambutannya. Alhamdulillah adalah sambutan dari ketua terpilih ya Pak. Akan narasi tentang kehidupan. Tapi sebenarnya Pak ada agak abdul rasanya kalau Pak Matus nggak ngungkapin sepatah kata dua kata sebagai support, karena ini Pak Kadus nama. Jadi antara masjid, RW, RT dan Kadus itu memang harus bersinergi ya. Jadi artinya saling support insya Allah. Ingat kita semua jamaah juga mendoakan Pak Kadus dan sehat dan lancar. Moga Bapak Kadus selalu bersilakan. Ini. Oke, terima kasih Bang Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jawab sudah betul ya Pak Ranggonya, sudah ada sambutan saya ya. Pak RW plus Pak Ketua Yayasan dan Pak Ketua terpilih. Tapi ternyata kebagian juga. Jadi mungkin nggak terlalu banyak ya Pak. Jadi intinya kalau dari saya satu tadi sih Pak, jadi kan lebih luas lagi mungkin kita memang perlu mensinergikan ya. Jadi 4C tadi kita coba aplikasikan nanti. C yang ke berapa tadi Pak? Iya, Kolaborasi ya, kolaborasi. Jadi C yang ketiga kita coba kolaborasikan nanti, gimana nanti masjid ini bisa satu sinergi, satu jalan dengan pengurus RT, pengurus RW, kemudian di dusun juga, sehingga nanti ketika ada apa-apa kita koordinasinya enak. Jadi misal ada pembangunan atau apa, kita bisa koordinasi. Kemudian ketika nanti masjid mau mengadakan acara, kita koordinasi sebaliknya dengan RT RW, gampang. Insya Allah nanti ketika semuanya udah bersinergi, berkolaborasi dengan baik, memang akan lebih mudah urusan kita semuanya. Kemudian C yang keempat tadi adalah komunikasi. Jadi ya itu aja Pak. Mungkin kalau misalnya nanti ada sesuatu hal yang terkait kemasjidan bisa dikomunikasikan juga ke saya. Jadi istilahnya di sini kan saya juga masih dalam tanda kutip jarang ke masjid. Nah untuk sholat berjamaah ya Pak, betul. Nah ya saya sendiri coba berusaha Pak. Nanti karena wilayahnya kebetulan di wilayah saya juga, saya tinggal di RW 39. Ya, nanti saya akan coba juga untuk merapat ke masjid sesuai dengan Pak Bayu ya tadi ya. Jadi kita harus menjadi display buat warga-warga, menjadi display buat jamaah-jamaah yang dari Pondok Pesantren juga. Ya mohon kalau misalnya ini colek saja saya Pak, mungkin ya ini apa salahnya kita menjadi lebih baik gitu kan Pak. Mungkin itu aja Pak. Jadi kalau dari saya banyak, mungkin kita perlu lagi ke depannya pengurus masjid dengan pengurus RT RW harus bersinergi. Nanti kalau ada apa-apa silahkan bisa kontak ke saya, kontak ke Pak RW, monggo. Jadi kita coba hidupkan masjid, kita coba sinergikan antara jamaah masjid dengan pengurus RT RW. Mungkin kalau dari saya itu aja Pak. Terima kasih kesempatannya, dan acara kayak gini sesuai arahan Pak RW ya. Jadi tolong diagendakan Pak. Makin rutin seperti ini, mungkin kita juga akan lebih erat lagi rasa persaudaraan kita. Habis sih. Betul Pak. Catat ya Pak. Nggak ada yang nyatet nih kayak ini. Oh, ada yang nyatet ya. Oke, jadi sudah ada notulennya ya. Minta tolong acara seperti ini baik, jadi Pak. Jadi mungkin kalau yang ikut lebih banyak, lebih luas lagi, mungkin kita rasa persaudaraan antar jamaah, antar pengurus bisa lebih erat lagi. Harusnya nanti ke depannya nggak ada lagi yang istilahnya tadi sempat disinggung juga apa tadi, baper-baperan ya. Jadi istilahnya semoga nggak ada yang seperti itu. Harapannya nanti orang-orang yang tahan banting gitu, siap mengkritik dan siap dikritik kembali. Mungkin itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cepet disingkat apa dulu? Jenggot katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ahlihi ajma'in. Amma ba'du. Akhirnya saya boleh ngomong ya. Tadi tak tunggu gimana giliran saya. Karena saya juga agak sebenarnya saya senang apa yang jadi pertama ya Pak Mijan tadi bilang menyampaikan men-trigger bagaimana nanti masa persiapan itu, kemudian banyak yang berkomentar itu bagus-bagus komentarannya, dan saya tergelitik juga pengen berkomentar sebenarnya. Tapi ya Jadi nggak apa-apa sebelum tentang masjid. iya, nanti itu kemudian tiba-tiba juga Pak Bayu menyampaikan sedikit cerita mengenai bagaimana Pak Sam mengundurkan diri. Wah, ini saya juga pengen cerita sedikit juga. Sedikit aja. Baik, sebenarnya pertemuan kita sekarang ini kan saya mengidekan karena setelah kegiatan Baksos kemudian ke kegiatan Ramadan itu kan waktunya cukup panjang. Kalau kita tidak berkegiatan nanti lupa kalau kita jadi pengurus gitu. Sehingga untuk agar kita tetap bersemangat menjadi pengurus DKM Al-Hidayah, makanya diadakan acara Lailah Saidah, piknik istilahnya, relaksasi atau rekreasi atau apa yang semacamnya yang membuat kita itu nanti kalau pulang juga ya rileks gitu. Jadi enggak ada otot yang tegak. Itu tujuan daripada pertemuan sekarang ini. Jadi santai aja Pak, santai. Kemudian kita juga enggak terburu-buru dari satu acara ke acara yang lain. Itu molor juga monggo, mau dihapus juga monggo, mau lanjut juga monggo gitu. Terserah aja. Pokoknya membahagiakan. Iya. Yang penting happy. Iya, bagi teman-teman yang saat ini baru bisa bergabung, Pak Kadus, Pak Desno, Pak apa lagi ya? Pak Bayu sekarang ya Pak ya? Pak Bayu udah kemarin pertemuan pertama itu. Nah itu yang hasilnya bagus, artinya dari sisi semangat kita itu untuk tetap berkegiatan di Masjid Al-Hidayah itu hasilnya sangat bagus, luar biasa. Dan kalau kita lihat dari kegiatan ke kegiatan di Al-Hidayah itu, alhamdulillah di periodenya Pak Samiarto ini banyak orang yang involve, banyak orang yang berpartisipasi. Alhamdulillah, moga-moga itu menjadi awal keberkahan bagi nyambung dari ceritanya Pak Bayu tadi kan. Sebenarnya begini, awalnya kita mau ngajak Pak Samiarto ya, kita juga belum begitu kenal sebenarnya dengan Pak Samiarto. Waktu itu Pak Mizan tanya saya, Pak Yusuf mau jadi ketua DKM? Enggak, saya enggak mau jadi ketua DKM. Orang lain aja Pak, karena kan saya udah tua. Saya lebih baik di belakang layar aja. Begitu ya. Ya paling tua, nomor 2 dari Pak Tris. Nah kemudian Pak Mizan aja, Pak Mizan nggak mau, saya nggak mau pokoknya jadi ketua lagi. Nah kemudian ada Pak Ansori aja yang lagi, yang Pak Ansori nggak mau dia. Atau kita yang nggak mau ya Pak ya? Pak Ansori yang nggak mau, kita yang mau. Nah kemudian kita bertiga itu
rembukan, kita bertiga itu diskusi siapa kita cari korban, siapa yang mau dia jadi ketua DKM gitu. lirik ya ketemu Pak Samyato gitu. Wah ini kayaknya cocok jadi ketua DKM. Tolong Pak Mizan deketi sama Pak Mizan kan. Nah, akhirnya beliau sanggup, oke jadi ketua. Alhamdulillah. Jadi saya nggak jadi ketua DKM gitu. Tapi ada syaratnya, Pak Yusuf nggak jadi ketua tapi menjadi wakilnya di bawahnya gitu ya. Nah, saya nggak tahu artinya apa itu. Ternyata ketika beliau mengundurkan diri, langsung saya nggak bisa menolak itu. Langsung gini. Makanya hari ini saya ingin mengangkat Pak Agus Prastio itu menjadi wakil saya. Jadi satu saat kalau saya mundur itu langsung beliau gitu loh. Jadi otomatis sudah. Kayak gitu ya. Alhamdulillah. Ya, itu sekretarisnya Pak Cucu. Begitu Pak Cucu. Pak Cucu agak senyum sedikit gitu. Udah jadi Menteri Keuangannya Pak Bayu. Oh gitu. Aku naik. Kan yayasan nggak ada kegiatannya aja. Atau perlu ketua DKM Pak Cucu? Ya. Pak Cucu nggak mau Pak Ruhedi. Ya. Iya. Baik, yang awal yang ini saya sampaikan yang dari tadi Pak Mizan Menteri Keuangan tadi luar biasa bagus. Yang kemudian ditutup sama Pak Mizan memang usaha yang tanpa risiko. Sebenarnya enggak, usaha yang sedikit risiko enggak ada Pak. Usaha yang tanpa risiko tapi hasilnya banyak itu ya apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, usaha dengan Allah. Nah itu yang kemudian itu menjadi dasar bagi kita semua untuk beribadah atau berkegiatan di atas dunia ini, apapun bentuknya, apapun waktunya, kita harus tetap berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Al-Hidayah itu hanya sebagai satu wasilah sebenarnya, sebagai satu tempat, tetapi kita harus juga mengetahui apa makna masjid, kemudian bagaimana kita berkegiatan di masjid, kemudian apa yang harus kita capai, target apa yang harus kita capai ketika kita berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan di dalam masjid. Oleh karena itu saya tanya ke Kiai Nurul Anwar, itu Ustadz kita semua kita tahu itu, beliau kemudian ngasih tahu masjid itu begini loh, kemudian tujuan, fungsi, dan apa yang akan dicapai oleh masjid itu harus seperti ini. Nah ini akan saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian sebagai dasar agar kita, ini dasar sangat dasar agar kita menyadari sebenarnya kalau kita ini ada di dalam satu track kebaikan yang luar biasa yang menuju ke, ada di dalam istilahnya di Siratal Mustaqim, di jalur yang lurus yang mengarah ke pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita perlu syukuri bahwa yang ada di sini para pengurus, semua pengurus adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk di dalam track Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita perlu tingkatkan, kemudian kita perlu ketahui, kita pahami, kemudian kita amalkan. Baik, ini langsung ke materi ya Pak, misalnya. Karena ini agak serius Pak, jadi kalau mau berbekal kopi monggo silakan. Kalau mau karena serius Dijawab, nanti kalau ke belakang nggak apa-apa.
santai aja. Kalau mau ngopi, monggo silakan ngopi. Itu ngeteh silakan ngeteh. Gitu. Kalau ada bakso ya dikasihkan bakso. Ada baksonya nggak? Kalau Pak RW capek di bawah ya boleh duduk di sofa. Gitu. Silakan duduk di sofa. Nah ini kayaknya cocok. Tapi dingin ya. Di sini dingin, Pak. Padahal situ. Kenapa di situ? Dingin di sini. Ini mah dingin. Kopinya dipakai. Oh iya, kopiah. Kopiah Pak. Tahu nggak kopiah? Nanti masuk angin dari atas itu bahaya. Ambil dulu rekan-rekan yang bersiap-siap untuk serius. Bapak-bapak main nggak serius ini? Ini Pak Rudi itunya apa? Covernya jatuh ya tadi. Cover plastik. Kali iya. Ada kacanya ya. Iya jatuh ya. Nah, kacanya hilang. Kaca wika. Iya, kaca spion boleh lah. Evalia. Waktu sholat zuhur kita jam berapa ya? Sholat zuhur? 11:42. Ini kalau itu jamnya bener berarti kira-kira 27 menit lah ya. Kurang 11:20. Waduh, berarti tinggal 22 menit. Tapi katanya bisa disambung kalau memang diperlukan. Apa itu? Habis zuhur katanya. Iya, jadi begini, ini kan santai aja lah. Mau molor juga silakan lah gitu ya. Makanya nanti setelah zuhur kita akan duduk-duduk lagi. Mau ngapain juga kalau mau jogging silakan jogging sendirian sana kan gitu. Iya. Kalaupun mau pulang juga masih nggak bisa karena ditutup itunya. Apa jomblangan apa itu jomblangan? Ya itu karena harus pakai kartu, jadi nggak bisa pulang. Kalau mau pulang ya jalan kaki boleh juga. Bapak sekalian, ini kan di acara ini itu acara untuk pengurus masjid, termasuk yayasan dan lain sebagainya. Di EONI sama Pak Ono kan gitu. Saya memang pisahkan antara itu kan. Saya juga pengen rihlah saidah gitu. Saya pengen ikut pikniknya. Makanya biar yang kerja itu Pak Ono, yang saya ikut pikniknya. Kita yang nanti gitu ya. Iya. Nah ide acara ini sebenarnya kami sampaikan, saya dengan Pak bisa sampaikan itu sebelum Pak Samiarto mengundurkan diri. Kita juga ya waktu itu ya, kemudian di grup kecil kami itu saya sampaikan, Pak kami punya ide untuk kumpul karena waktu yang panjang sehingga nanti biar tidak lupa kalau kita pengurus. Kemudian beliau agak kurang sehat kayaknya ya. Bahasanya silakan dijalankan karena yang punya ide Pak Yusuf sama Pak Wisan. Saya di rumah aja dengan keluarga. Wah ini ada apa ini kok kurang sehat ini? Nah alhamdulillah kita bisa merealisasikan perjalanan kita kali ini, merealisasikan kumpul-kumpul kita di vilanya Sohibul Bait Pak RW yang baik hati. Amin. Amin ya Allah.
Semoga dilanjut dengan beliau berjamaah di masjid gitu ya. Orangnya nggak dengar. Kan sudah ada konfirmasi dari Pak Kadus kalau mau ikut berjamaah di rumah kita kan ya. Nah, itu kita ada. Tinggal Pak RW aja Pak Kadus. Nanti di WA. Nanti patronnya pas ke masjid tinggal Baik, kita lanjut Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi awal kenapa masjid itu kita bangun? Ini yang real, yang fakta yang utama bahwa ternyata itu bukan untuk berkegiatan, untuk kita berkegiatan di masjid, kemudian untuk mengajak jamaah itu menjadi jamaah yang lebih bertakwa. Ternyata tidak begitu. Kalau kita runut deh, makanya kita mulai dari didirikannya masjid itu sebagai apa? Tujuan daripada kita semua, kita pasti setuju kalau saya bilang bahwa kita ingin masuk surga. Pasti ya. Ada yang tidak ingin masuk surga. Ada orang yang tidak ingin masuk surga. Yaitu orang yang mengingkari keimanannya, itu tidak ingin masuk surga ya. Nah, semua orang dan terutama yang ada di sini yang terpilih menjadi pengurus masjid ini pasti ingin masuk surga. Itu tujuan kita, ingin masuk surga. Nah, kemudian masjid kita didirikan itu terbersit di angan-angan saya, di angan-angan kami pengurus DKM. Hampir semua pengurus DKM itu kita beraklamasi ingin mengatakan bahwa kita ingin meningkatkan ketakwaan jamaah atau umat itu ya. Seperti yang dikatakan Ustaz Mizan tadi kan begitu. Saya ingin jamaah Masjid Azhar meningkat ketakwaannya. Ternyata itu salah. Ternyata bukan begitu. Itu memang jadi tujuan tapi jangka yang cukup panjang. Kemudian tujuan yang kedua itu didirikannya masjid itu untuk berserah diri kepada Allah dengan pada saat kita di sana beribadah mahdhur. Itu benar, tapi juga ternyata itu panjang. Mahdhur itu kalau tanya saya, nanti saya tanya ke Ustaz Mizan. Mahdhur itu apa Ustaz? Wajib, wajib dan wiru mahdhur ya. Itu banyak kita lakukan di masjid. Itu tujuannya, dan ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Coba diklik lagi. Nah, kemudian itu dari tujuan. Kemudian fungsi dan peran masjid. Fungsi dan peran masjid itu untuk dakwah. Itu benar 100%. Tapi kita hanya membenarkan dan tidak tahu bagaimana kita melaksanakan apa dakwah itu, gitu ya. Dakwah itu apa? Nah, kalau kita runut dari tujuan awal dan kemudian ada fungsi dan peran masjid yang sudah terdefinisikan, kemudian apa yang harus kita lakukan dari situ? Ternyata juga enggak benar semuanya. Coba dicek lagi. Kemudian kita membuat struktur organisasi. Setelah kemudian kita menentukan tujuan, kemudian fungsi dan peran masjid kita sudah tentukan untuk dakwah, kemudian kita buat struktur organisasi. Urutannya sih kelihatannya benar prosesnya. Jadi tujuan, kemudian fungsi, kemudian kita membuat struktur. Strukturnya seperti ini. Ini struktur modern Pak, struktur modern dari sebuah masjid. Dan kita masih mengikuti struktur ini. Jadi antaranya ada struktur yang di atas, keuangan, sekretariat dan hubungan umat atau humas.
Kemudian yang struktur yang ke samping itu adalah struktur yang bersupport, ada kerumah tanggaan, ada sarana prasarana peralatan umum, ada informasi dan teknologi, pemeliharaan masjid, kemudian keamanan, dan ada lagi seterusnya, tinggal diperbanyak. Tujuannya adalah dakwah, fungsi dan peran masjid untuk dakwah. Ini organisasi modern, kemudian kita terjemahkan